Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami salah satu proses paling keren dan fundamental dalam biologi. Ini tuh kayak cerita detektif di level seluler. Kisah tentang gimana kehidupan bisa terus berlanjut dari generasi ke generasi dengan cara yang super cerdas. Yup, kita akan bahas tuntas soal meiosis. Oke, kita langsung aja masuk ke teka-teki utamanya. Coba deh, bayangin ini ya. Kamu kan dapat materi genetik dari ayah dan ibu kan? Nah, kalau mereka masing-masing ngasih semua kromosom mereka, wah, kromosom kamu bakal jadi 2 kali lipat dong. Nanti anak kamu 4 kali lipat. Kan kacau. Tapi kenyataannya nggak gitu. Pertanyaannya, kok bisa? Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng loh. Ini tuh tantangan besar yang harus dipecahkan sama semua makhluk hidup yang bereproduksi secara seksual, termasuk kita manusia. Jadi, alam semesta, entah gimana caranya, harus menemukan mekanisme buat memotong setengah informasi genetik ini sebelum disatukan lagi. Kalau enggak, ya spesies nggak bakal bisa lanjut. Nah, ini dia solusinya yang jenius banget. Ternyata, tubuh kita itu punya 2 mode sel. Sebagian besar sel kita, kayak sel kulit, sel otot, itu sifatnya diploid. Artinya, mereka punya 2 set kromosom lengkap. 1 set dari ayah, 1 set dari ibu. Tapi, khusus untuk reproduksi, tubuh kita bikin sel yang super spesial. Namanya sel haploid, yang cuma bawa 1 set kromosom. Inilah jagoan utama kita, sel gamet. Biar lebih kebayang, kita pakai angka manusia aja ya. Sebagian besar sel di tubuh kamu itu punya 46 kromosom. Nah, ini jumlah diploid kita. Gampangnya, anggap aja ada 23 pasang sepatu. Sepatu kiri dari ayah, sepatu kanan dari ibu. Pas kan, 46? Nah, sekarang, lihat angka ini, 23. Ini separuhnya kan? Inilah jumlah haploid. Jadi sel sperma dan sel telur, atau gamet, itu cuma bawa 23 kromosom. Mereka cuma bawa salah satu dari tiap pasang sepatu tadi. Jadi pas mereka ketemu waktu pembuahan, 23 tambah 23, pas jadi 46 lagi. Teka-teki terpecahkan. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya tubuh kita mengubah sel yang isinya 46 kromosom jadi sel yang isinya cuma 23? Nah, proses sulap inilah yang kita sebut meiosis. Ini adalah pembelahan sel yang super khusus yang tugas utamanya yaitu memotong jumlah kromosom jadi setengahnya. Jadi, intinya, meiosis ini jawabannya. Prosesnya itu kayak pertunjukan drama dalam 2 babak. Selnya harus melewati 2 kali putaran pembelahan biar tujuannya tercapai. Yuk, kita tonton bareng-bareng gimana setiap babaknya berjalan. Oke, jadi 2 babak ini kita sebut meiosis 1 dan meiosis 2. Gampangnya gini, meiosis 1 itu pembelahan reduksi. Disinilah momen krusial pemotongan jumlah kromosom terjadi. Nah, meiosis itu lebih mirip pembelahan sel biasa. Tugasnya cuma misahin salinan-salinan kromosom yang masih nempel. Oke, kita masuk ke babak pertama, meiosis I. Nah, ini dia bagian yang paling beda dan paling penting dari semuanya. Fokus utamanya di sini adalah misahin pasangan kromosom homolog. Ingat kan, pasangan sepatu dari ayah dan ibu tadi? Meiosis 1 ini punya beberapa tahap ya, bisa kita lihat di sini. Semuanya berawal di profase 1 dan di sini ada kejadian yang super spesial. Kromosom homolog yang dari ayah sama yang dari ibu itu saling cari-carian, terus ketemu dan nempel erat banget. Proses jodoh-jodohan ini namanya sinapsis. Habis itu mereka baris di tengah sel pas metafase 1, terus ditarik pisah pas anafase 1, dan akhirnya di telofase 1 jadilah 2 sel baru. Nah, pas mereka nempel erat itu, strukturnya disebut tetrad. Kenapa? Karena total ada 4 lengan kromatid. Dan disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Waktu lagi nempel-nempel gitu, kromosom homolog ini saling tukeran potongan DNA. Bayangin aja mereka lagi pelukan, terus tukeran gelang persahabatan. Proses ini namanya crossing over atau pindah silang. Dan inilah yang bikin kombinasi gen baru yang unik banget, yang beda dari orang tua kita. Dan ini dia momen puncaknya di anafase 1. Perhatiin baik-baik ya. Yang ditarik ke kutub sel yang berlawanan itu bukan lengan tunggalnya, tapi 1 kromosom utuh yang masih punya 2 lengan. Jadi kromosom dari ayah ditarik ke satu sisi dan pasangannya dari ibu ditarik ke sisi lain. Inilah langkah kunci yang bikin jumlah kromosomnya jadi setengah. Nah, slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Coba lihat yang kiri. Di anafase I meiosis, yang pisah itu pasangan kromosomnya. Sekarang bandingin sama mitosis di sebelah kanan.
Yang ditarik pisah itu kromatid kembarannya. Beda banget kan? Nah, perbedaan inilah inti dari segalanya. Kenapa meiosis bisa mengurangi jumlah kromosom, sedangkan mitosis enggak? Oke, babak pertama selesai. Sekarang kita punya 2 sel yang jumlah kromosomnya udah haploid, palias tengah. Tapi, tiap kromosomnya masih punya kembaran yang nempel. Nah, sekarang waktunya masuk babak kedua, meiosis 2. Tujuannya simpel aja, misahin para kembaran ini. 2 sel baru tadi nggak pakai istirahat lama, langsung lanjut ke meiosis 2. Tahap-tahapnya mirip kok sama yang pertama. Tapi ada satu poin penting banget. Di antara meiosis 1 dan 2, nggak ada lagi penggandaan DNA. Kan tujuannya mau membagi, bukan menambal materi genetik. Aksi utamanya ada di sini nih. Pas metafase 2, kromosomnya baris satu-satu di tengah sel. Terus, di anafase 2, sentromer, si lem yang nyatuin kedua kromatid kembar, akhirnya lepas dan shrut, kromatidnya ditarik ke arah berlawanan. Kalau kamu perhatiin, ini persis banget kayak yang terjadi di mitosis. Jadi, setelah melewati drama 2 babak yang lumayan rumit ini, gimana hasil akhirnya? Yuk kita lihat produk final dari seluruh proses meiosis ini dan gimana ini semua menjawab teka-teki kita di awal tadi. Dari 1 sel diploid di awal, kita dapat bukan 2, tapi 4 sel baru. Dan yang paling penting, ke-4 sel ini semuanya haploid. Misi selesai. Oke, kita rangkum ya. Meiosis itu mengubah 1 sel diploid jadi 4 sel haploid. Masing-masing sel baru ini cuma punya 1 set kromosom lengkap, kalau di manusia ya 23. Sel-sel inilah yang nantinya bakal jadi gamet, entah itu sperma atau sel telur yang udah siap buat proses pembuahan. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal lagi yang bikin proses ini luar biasa banget. Ke-4 sel ini bukan cuma haploid, tapi mereka juga beda-beda secara genetik, unik satu sama lain. Kok bisa? Ada 2 alasannya. 1, karena pas di meiosis 1, kromosom dari ayah dan ibu itu dipisahinnya acak. 2, yang lebih penting lagi, karena ada proses pindah silang tadi yang tukar-tukaran gen. Hasilnya, 4 sel yang isinya campuran gen yang benar-benar fresh dan baru. Dan ini membawa kita ke dampak terbesarnya. Jadi meiosis itu bukan cuma buat beresin masalah jumlah kromosom, dia itu mesin utamanya keragaman genetik. Setiap satu sperma dan sel telur yang dibuat, itu kayak tiket lotre genetik yang unik. Dan keragaman inilah yang jadi bahan bakar buat evolusi, yang bikin spesies bisa adaptasi dan bertahan. Jadi proses kecil yang terjadi di dalam sel kita ini, ternyata jadi kunci dari semua keragaman kehidupan yang kita lihat di planet ini. Luar biasa kan?